Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Yogi dan teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya, Nurafi Wulandari, dan rekan saya, Mbak Meliani Mukti, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Effect of Price Earning Ratio, Earning per Share, Book to Market Ratio, and Gross Domestic Product on Stock Price of Property and Real Estate Company in Indonesian Stock Exchange. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagian latar belakang dalam penelitian ini. Ada 3 poin penting yang diungkapkan peneliti yang menjadi motivasi untuk peneliti untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, alasan peneliti terkait mengambil objek perusahaan real estate dan properti karena sektor properti merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Sektor properti merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Industri ini juga merupakan sektor yang memberi sinyal pertama suatu negara sedang naik turun. Yang kedua, harga saham. Harga saham, kenapa peneliti ingin menguji apa sih yang mempengaruhi harga saham dalam sebuah pasar, terutama dalam harga saham sektor properti. Itu, harga saham merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan. Harga saham suatu perusahaan itu mencerminkan nilai perusahaan di mata publik. Jika harga saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan tersebut di mata publik juga begitu. Dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, harga saham di sini menjadi sangat penting bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu mendapat perhatian nih dari peneliti, terutama faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Di dalam pergerakan harga saham itu yang mempengaruhinya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebut juga sebagai faktor fundamental, merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Faktor-faktor internal dan eksternal ini merupakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran masyarakat atas saham yang diperdagangkan di pasar modal. Juga berpengaruh pada harga saham perusahaan, apakah akan terjadi kenaikan harga saham atau sebaliknya. Sehingga dalam penelitian ini ingin melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio, earning per share, book to market ratio, dan produk domestik bruto secara parsial dan bersama-sama terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kemudian lanjut ke kajian teoritis. Dalam kajian teoritis, peneliti membahas terkait rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Harga saham adalah nilai saham yang menentukan nilai keuntungan perusahaan yang dikeluarkan. Perubahan atau pergerakan harga saham itu ditentukan oleh banyak permintaan dan penawaran yang dilakukan di pasar saham. Dalam landasan teori, peneliti menjelaskan mengenai perilaku investor yang menggunakan beberapa rasio, yaitu yang pertama, yaitu Price Earning Ratio atau PER, yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Price Earning Ratio yang tinggi itu akan menunjukkan prestasi perusahaan yang sangat baik di masa depan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh investor dalam penanaman, sehingga Price Earning Ratio dapat berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di BI. Jadi, Price Earning Ratio adalah salah satu ukuran paling dasar dalam analisis saham yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Yang kedua, terkait earning per share atau earning per share. Ini juga menjadi salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pencapaian keuntungan bagi pemegang saham di perusahaan. Hasil lain juga menyatakan bahwa informasi yang paling penting bagi investor dan analisis sekuritas adalah laba bersih per saham. Earning per share merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan per saham yang diperoleh investor atau pemegang saham. Ketiga, yaitu book to market ratio. Ini merupakan rasio perbandingan antara nilai buku saham suatu perusahaan terhadap harga pasar per saham perusahaan.
Market to book ratio merupakan perbandingan antara nilai buku suatu perusahaan dengan harga pasar per saham perusahaan. Market to book ratio itu mampu memperkirakan pengaruh antara nilai buku dengan stock return serta menentukan apakah investor akan mendapatkan keuntungan atau kerugian atas saham yang dipilihnya. Yang terakhir yaitu gross domestic product adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Sehingga gross domestic product ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, untuk melihat apakah perekonomian suatu negara itu tumbuh tinggi, tumbuh dengan lambat atau bahkan turun adalah dengan melihat gross domestic product. Sehingga ekspektasi terhadap gross domestic product disinyalir akan memberikan stimulus positif bagi perkembangan harga saham di pasar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Meliana Mukti. Terima kasih. Pada bagian ini akan dijelaskan research framework sesuai dengan gambar 1 pada artikel. Terdapat 4 variabel independen, yaitu price earning ratio atau PER, earning per share EPS, back to market ratio, and gross domestic product atau GDP, dengan variabel dependen yaitu stock price. Dimulai dari price earning ratio atau PER, di mana perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi memiliki PER yang tinggi, dan ini menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan pendapatan di masa depan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah pula. Semakin rendah PER dari suatu saham, semakin murah harga untuk diinvestasikan pada saham tersebut. Hipotesis yang dikembangkan adalah price earning ratio memiliki dampak atau pengaruh terhadap stock prices. Dan kedua, earning per share atau EPS yang merupakan rasio pendapatan setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EPS ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih pada setiap saham, dan peningkatan EPS menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan kesejahteraan investor dan mendorong investor untuk meningkatkan jumlah modal yang diinvestasikan. Hipotesis kedua yaitu EPS memiliki pengaruh terhadap stock prices. Back to market ratio, yang merupakan salah satu ukuran dari rasio pasar yang mencerminkan penilaian investor untuk semua aspek kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan yang diharapkan. Rasio ini merupakan perbandingan antara nilai buku saham dengan harga pasar saham. Rasio book to market dipandang sebagai rasio yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau untuk digunakan dalam perhitungan harga pada pasar saham. Hipotesis ketiga yang dikembangkan yaitu book to market ratio memiliki pengaruh terhadap stock prices. Lalu yang keempat yaitu gross domestic product. Gross domestic product ini merupakan sinyal yang baik atau positif untuk investasi. Meningkatnya GDP berpengaruh positif pada daya beli konsumen sehingga meningkatkan permintaan produk perusahaan. Permintaan yang meningkat karena produk perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Hipotesis 4, yaitu gross domestic product atau GDP, memiliki pengaruh terhadap stock prices. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan dengan 87 data. Teknik pengolahan menggunakan SPSS dan pertama-tama dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel independen. Dari hasil pengujian ini, menyimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian layak karena model regresi sudah bebas dari masalah normalitas, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi, dan tidak ada heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya dilakukan multiple linear estimation sesuai dengan tabel 1, lalu kita mendapatkan rumus di sini stock price dengan konstanta 1166,8862 yang menunjukkan bahwa bila variabel-variabel independen di sini yaitu PER, EPS, book to market ratio, dan GDP yang berpengaruh tidak terdapat variabel-variabel independen tersebut yang berpengaruh terhadap harga saham, maka harga saham akan menunjukkan angka sebesar 1166,862.
Lalu kita lihat beta pada PIR sebesar 0,118, yang artinya apabila variabel independen lain selain PIR, yaitu EPS, book to market ratio, dan juga PDB di sini tetap konstan, maka setiap kenaikan PIR akan meningkatkan harga saham sebesar 0,118. Dan berikutnya kita lihat di sini beta EPS sebesar 8,898, yang artinya apabila variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap kenaikan dari EPS akan menaikkan harga saham sebesar 8,898. Itu juga dengan book to market ratio dengan beta 10,249, yang artinya bila variabel independen lain tetap konstan, maka book to market ratio setiap kenaikan dari book to market ratio akan menaikkan harga saham sebesar 10,249. Dan yang terakhir, PDB atau GDP dengan beta 218,898, yang artinya apabila variabel independen lain tetap konstan, maka setiap kenaikan dari GDP atau PDB akan menaikkan harga saham sebesar 218,989. Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari PIR, EPS, book to market ratio, dan juga GDP terhadap harga saham. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pooled data, baik secara simultan atau sebagian atau parsial terhadap setiap variabel yang dipelajari. Analisis regresi ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kita lihat pada tabel 2. Tabel 2 menyajikan hasil t-test untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial. Di sini hanya variabel PIR yang tidak signifikan berpengaruh terhadap harga saham secara parsial, sedangkan variabel lainnya kita lihat berpengaruh secara signifikan karena tingkat signifikansinya di bawah 5%. Lalu berikutnya, pengujian ini menguji uji F untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama dari variabel independen terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pada tabel 4, p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, artinya menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama dari variabel-variabel independen terhadap harga saham atau stock price. Lalu koefisien korelasi, correlation coefficient test result, di sini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih independen variabel pada variabel dependen, dan hasil dari pengujiannya menunjukkan nilai R sebesar 0,981, yang artinya hubungan korelasi ini kuat dan positif antara variabel-variabel dependen pada harga saham. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model tersebut untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen, dan pada tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi bernilai 0,9660. Ini menunjukkan bahwa 96% dari harga saham yang diprediksi dapat dijelaskan oleh PIR, EPS, book to market ratio, dan GDP. Sedangkan 4% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Demikian presentase dari kami. Terima kasih atas waktunya.